Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herinda Resati dari Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa dengan NIM 230123003. Di sini saya akan memaparkan isi resensi dari buku Pengantar Ilmu Hukum karya Profesor Dr. Donald Albert Rumokwe SHMH dan Frans Maramis SHMH. Yang pertama kita bahas yaitu tentang definisi hukum. Mengapa sih kita membahas definisi hukum terlebih dahulu? Karena sebelum kita memasuki materi tentang pengantar ilmu hukum, pastinya kita harus tahu akan objek yang kita bahas, yaitu tentang hukum. Untuk definisi hukum tersendiri yaitu bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh badan yang berwenang. Berlakunya dapat dipaksakan di sini karena sifat hukum sendiri adalah memaksa atau perintah, dan oleh badan yang berwenang adalah badan yang diakui oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum terbagi menjadi 4, yaitu menurut isinya, menurut daya kerja, menurut bentuknya, dan menurut pelaksanaannya. Menurut isinya, hukum ada 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kepentingan negara atau kepentingan banyak orang. Hukum ini dipertahankan oleh pemerintah. Sementara untuk hukum private adalah hukum yang berkenaan dengan kepentingan perseorangan atau soal mempertahankannya itu dipasrahkan kepada yang berkepentingan. Yang kedua yaitu menurut daya kerja, ada hukum memaksa dan hukum menambah. Hukum memaksa adalah hukum terhadap mana orang yang berkepentingan tidak boleh menyimpang dari perjanjian. Contohnya adalah memberi nafkah pada tertuang dalam 321 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu tentang hukum menambah. Hukum menambah adalah peraturan mengikat sepanjang para pihak yang berkepentingan tidak menentukan peraturan yang lain dalam perjanjian itu. Hukum ini penting karena para pihak tidak mungkin mengingat seluruh aspek dalam perjanjian itu. Contohnya yaitu tentang undang-undang perkawinan yang membahas tentang harta bersama. Menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi 2 juga, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang ada dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu Perpu, undang-undang, undang-undang daerah, dan semacamnya. Sementara hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak ada dalam undang-undang, contohnya hukum adat. Selanjutnya yaitu menurut pelaksanaannya ada hukum material dan hukum acara. Hukum material adalah keseluruhan peraturan yang memberitahu masyarakat mengenai apa yang boleh dilakukan masyarakat tersebut dan apa yang tidak boleh dilakukan atau seharusnya tidak dilakukan. Selanjutnya yaitu hukum acara, yaitu yang mendukung pelaksanaannya hukum material. Hukum acara ini bisa disebut juga hukum formil. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hukum. Hukum berupa norma-norma atau peraturan-peraturan. Yang kedua, norma atau peraturan itu dapat tertulis maupun tidak tertulis. Ini tercantum dalam klasifikasi hukum juga yang tadi. Yang ketiga adalah memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa seperti yang sudah dijelaskan dalam definisi hukum. Yang keempat yaitu paksaan dilakukan oleh badan yang berwenang dalam masyarakat yang bersangkutan atau badan yang sudah diakui oleh masyarakat banyak. Itu terbagi menjadi 2, yaitu manusia atau orang bersorangan atau yang biasa kita sebut dengan naturalistic person, dan yang kedua adalah badan hukum atau rich person. Manusia sebagai subjek hukum yaitu saat dia sudah lahir sampai dia meninggal dunia, atau dalam pasal 2 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir apabila kepentingannya itu menghendakinya. Kepentingan di sini terutama dalam soal waris atau mewaris. Yang kedua adalah badan hukum atau rich person. Badan hukum adalah sebagai pendukung atas hak dan kewajiban. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah digariskan oleh pengurus dalam organisasi atau badan hukum tersebut. Yang selanjutnya yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang mendukung tentang subjek hukum atau yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum. Objek hukum ini terbagi menjadi 6. 1 yaitu benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud yaitu benda yang dapat dilihat dari penglihatan mata, contohnya yaitu rumah, meja, kursi, dan lain sebagainya, masih banyak ya. Dan benda tidak berwujud yaitu benda yang tidak dapat dilihat dari penglihatan mata atau indera mata.
Contohnya yaitu tenaga listrik. Yang kedua adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang bisa berpindah tempat atau dipindahkan. Contohnya adalah perahu. Dan benda tidak bergerak yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan. Contohnya adalah hak pakai atas kebendaan bergerak. Yang ketiga yaitu benda bergerak yang dihabiskan dan benda bergerak yang tidak dihabiskan. Benda bergerak yang dihabiskan tentu saja ini adalah uang, karena uang dipakai itu hilang dan habis. Selanjutnya yaitu benda yang sudah ada dan benda yang akan datang. Benda yang sudah ada adalah benda yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan. Sementara benda yang akan datang contohnya yaitu panen. Terakhir yaitu benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Benda yang tidak dapat dibagi ini ada contoh yaitu sebuah pekarangan atau lahan. Sebuah pekarangan atau lahan ini dapat dibagi ke beberapa orang dengan luas ketentuan yang sudah disepakati. Sementara benda yang tidak dapat dibagi contohnya yaitu seekor kuda atau seekor hewan hidup. Karena tidak mungkin satu kuda atau satu hewan hidup itu dibagi ke beberapa orang. Selanjutnya yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum yaitu ilmu tentang hukum, atau oleh Sacipto Raharjo bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Di sini juga ada tentang kodifikasi. Kodifikasi adalah mengumpulkan dan menyusun peraturan yang sudah ada di bidang tertentu secara sistematik, atau bisa disebut juga dengan pembukuan hukum. Berarti di sini hakim terikat pada undang-undang. Contoh dari kodifikasi yaitu KUHP, KUH Perdata, dan KUHD. Berhukum terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam arti material, ini adalah peraturan yang disebut undang-undang, mengingat isinya yang mengikat umum. Dalam arti material ini, contohnya yaitu Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah. Namun peraturan perundang-undangan ini dapat diartikan dengan arti formil atau formalitas cara terjadinya. Dalam arti formil cukup disebut undang-undang saja. Selanjutnya yaitu jurisprudensi atau keputusan-keputusan oleh hakim untuk menghadapi suatu perkara yang tidak ada di dalam undang-undang. Peranan jurisprudensi ini yaitu 1. Memberikan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan agar artinya ini tidak bias atau terlalu luas. Yang kedua yaitu mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli, bisa dijadikan sumber hukum untuk memperkuat pertimbangan hukum. Doktrin ini biasanya didapatkan atau ditemukan dalam tulisan-tulisan hukum atau legal writing. Doktrin merupakan sumber hukum pelengkap. Selanjutnya yaitu traktat. Traktat yaitu perjanjian atau antar negara melalui perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Traktat ini adalah perjanjian internasional antar negara. Traktat terbagi menjadi 2, yaitu traktat bilateral dan multilateral. Bilateral adalah perjanjian antar 2 negara, sementara multilateral adalah perjanjian lebih dari 2 negara. Yang terakhir yaitu kebiasaan. Pasal 15 menyatakan bahwa dengan pengecualian mengenai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dari orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dan orang-orang yang disamakan dengan itu, adat kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali undang-undang menyatakan hal itu. Kebiasaan ini adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang kali. Kebiasaan ini bisa dijadikan hukum apabila masyarakat mematuhi dan menerima sebagai aturan yang mengikat mengenai perbuatan terulang tersebut. Selanjutnya yaitu norma atau kaidah. Norma terbagi menjadi 4, yaitu ada norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama. Norma hukum tersendiri yaitu norma yang berlakunya dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat kelengkapan negara yang ditentukan untuk tugas yang bersangkutan. Hukum terutama memang merupakan norma-norma, yaitu norma-norma hukum. Yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu kaidah tentang tata krama dalam pergaulan masyarakat, misalnya dalam berpakaian.
Yang ketiga yaitu norma kesusilaan, yaitu norma tentang apa yang baik dan apa yang buruk berdasarkan pertimbangan hati nurani atau akhlak manusia. Yang terakhir yaitu norma agama. Norma agama dalam arti sempit yaitu agama berhubungan dengan Tuhan dan manusia. Sementara norma agama sebenarnya mempunyai cakupan yang lebih luas. Undang-undang di Indonesia juga ada kalanya menyerahkan pengaturan hubungan antara manusia kepada kitab agama atau kaidah agama, misalnya untuk sahnya suatu perkawinan. Sahnya suatu perkawinan ini juga mengacu pada agama pasangan tersebut itu apa. Bila agama pasangan tersebut itu adalah muslim, maka mengacu pada kaidah atau syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu perbedaan norma hukum dengan norma lainnya. Yang pertama yaitu paksaan dari kaidah hukum bersifat lebih keras dan tegas. Karena hukum tersebut ciri-ciri dan definisinya yaitu mengikat dan memaksa serta perintah. Yang kedua yaitu paksaan dari kaidah hukum umumnya dilaksanakan dengan bantuan pemerintah. Selanjutnya yaitu sifat norma hukum. Sifat norma hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu bersifat perintah atau gebot dan bersifat larangan atau verbot. Norma yang memerintah orang berbuat sesuatu dan jika orang tidak berbuat maka ia melanggar norma tersebut yaitu bersifat perintah, sedangkan norma yang melarang orang tersebut berbuat sesuatu dan jika orang tersebut berbuat sesuatu yang dilarang maka ia melanggar norma tersebut yaitu norma larangan atau verbot. Selanjutnya yaitu fungsi hukum. Fungsi hukum adalah untuk memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Karena undang-undang sendiri yaitu hukum yang ditetapkan pemerintah untuk memberikan pengesahan atas apa yang berlaku di pemerintahan atau di masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Berarti hukum melahirkan keseimbangan yang membuat masyarakat itu terekayasa sehingga menuju ke era baru atau bisa beradaptasi. Yang ketiga yaitu hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat. Ini terutama hukum sebagai pembangunan atau perkembangan masyarakat menuju pandangan-pandangan baru. Yang terakhir yaitu hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Hukum menjadi alat untuk memperoleh kemenangan yang terjadi dalam masyarakat yang di situ itu ada konflik sosial. Selanjutnya yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum ini akan selalu mengingatkan atau menunjukkan ke arah filosofi dari pembuatan dan pelaksanaan norma-norma hukum tersebut. Tujuan hukum ini tertuang dalam 4 teori, yaitu 1 teori keadilan. Teori keadilan yaitu hukum harus bisa menjadi keadilan untuk semua orang, atau seseorang bisa memperoleh keadilannya dengan hukum. Yang kedua yaitu teori utilitas atau kemanfaatan, yaitu hukum harus bisa bermanfaat untuk semua orang, atau dengan statement Jeremy, ini dimaksudkan dengan kebahagiaan sebesar-besarnya yang merupakan dasar dari moral peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu teori gabungan. Teori gabungan ini yaitu teori gabungan dari teori keadilan dan utilitas, yaitu hukum harus adil dan hukum harus bermanfaat. Teori gabungan ini dimaksudkan untuk agar hukum bisa mencapai tujuan tertentu atau tujuannya sebenarnya. Yang terakhir yaitu teori ketertiban dan ketentraman masyarakat. Di sini dimaksudkan bahwa hukum harus mengatur dan agar masyarakat itu tertib, teratur, dan terarahnya, yaitu aliran hukum. Aliran hukum ini terbagi menjadi 6, yaitu hukum alam, positif menghukum, utilitas, histori atau sejarah, sosiologi, dan antropologi. Hukum alam adalah suatu aliran ilmu hukum yang menekankan pentingnya peran dari hukum alam terhadap hukum yang dibuat manusia. Selanjutnya yaitu positif menghukum, yaitu hukum yang menentang tentang hukum alam, karena hukum tidak lain daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum positif menghukum ini terbagi menjadi 2 teori, yaitu teori perintah dan teori hukum murni. Untuk teori perintah yaitu hukum positif sebagai perintah dari yang berdaulat. Dari yang berdaulat di sini yaitu ditekankan kepada raja atau badan hukum. Raja ini berarti adalah pimpinan. Yang selanjutnya yaitu teori hukum murni.
Teori hukum murni ini dimaksudkan suatu sistem dari norma-norma yang berisi apa yang seharusnya dilaksanakan dan apa yang seharusnya tidak dilaksanakan. Yang ketiga yaitu utilitas. Filosofi yang menekankan pada manfaat berupa meningkatkan kesenangan, seperti yang sudah ada pada tujuan tadi, dan tentang statement Jeremy. Yang keempat adalah histori atau sejarah. Hukum tidak dibuat tetapi ada dan tumbuh bersama-sama dengan bangsa, atau hukum itu lahir dari jiwa bangsa. Yang kelima adalah sosiologi, ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Dan yang terakhir adalah antropologi. Antropologi ini terbagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik yang berkenaan dengan evolusi biologis atau adaptasi manusia. Adaptasi manusia ini ditekankan dengan fisiknya, yaitu adaptasi fisik manusia. Dan yang kedua adalah antropologi budaya, yaitu berkenaan dengan bagaimana bahasa, budaya, dan kebiasaan itu berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu asas dan sistem hukum. Asas hukum, filosofi yang menjadi inti dalam sejumlah norma hukum atau dasar pikiran dari undang-undang, ratio legis. Selanjutnya yaitu sistem hukum, kesatuan dari keseluruhan peraturan hukum dalam lingkup tertentu. Sistem hukum suatu negara adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum di negara tersebut, atau contohnya sistem perdata dalam negara Indonesia atau sistem pidana dalam negara Indonesia. Yang ketiga yaitu civil law. Civil law ini mulanya yaitu perundang-undangan belum mereka ketahui, dan hukum tumbuh semata-mata karena kebiasaan rakyat. Sesudah bangsa-bangsa Germania memeluk agama Kristen, maka pada mereka segera terlihat pengaruh hukum Romawi melalui negara Belanda yang merupakan salah satu negara dalam lingkungan sistem civil law. Civil law ini bisa diartikan dengan hukum sipil. Contoh dari civil law yaitu peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi. Civil law biasanya adalah berbasis hukum tertulis. Yang keempat yaitu common law. Common law adalah berdasarkan tradisi dan berkembang dari preseden yang dipergunakan hakim untuk menyelesaikan masalah. Common law ini terbagi menjadi dua arti. Yang pertama dalam arti hukum yang terbentuk oleh putusan-putusan pengadilan sebagai lawan dari hukum undang-undang atau statute law. Yang kedua yaitu dalam arti hukum Inggris yang dilawankan dengan civil law yang menunjukkan hukum kontinen Eropa. Terakhir yaitu sosialis, yaitu hukum yang didasarkan pada doktrin Marxisme. Di Indonesia ada metode dalam penemuan hukum. Di sini dijelaskan ada dua, yaitu tentang penafsiran dan konstruksi. Penafsiran sendiri terbagi menjadi 4, yaitu metode gramatikal, sejarah, sistematik, dan teologis. Untuk metode gramatikal itu atau biasa kita sebut dengan metode tata bahasa, yaitu menetapkan arti kata-kata dalam perundang-undangan atau dalam undang-undang menurut bahasa sehari-hari atau teknis. Karena biasanya kata-kata dalam undang-undang ini sifatnya bias atau terlalu luas. Contohnya dalam kata dapat. Kata dapat itu bisa berarti tidak wajib atau tidak harus. Selanjutnya yaitu metode sejarah. Metode sejarah menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentukan undang-undang. Metode sejarah ini dibedakan atas penafsiran sejarah undang-undang dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran sejarah undang-undang ini dimaksudkan pembentuk undang-undang dengan menyelidiki sejarah terbentuknya pasal undang-undang yang bersangkutan. Sementara penafsiran sejarah hukum yaitu dimaksudkan dengan pembentuk undang-undang dengan menyelidiki keseluruhan latar belakang lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang. Ini ada dicontohkan dalam buku ini, yaitu menentukan arti istilah perbuatan melawan hukum. Seorang hakim menelusuri riwayat istilah tersebut mulai dari pasal 1365 KUH Perdata hingga kemudian pasal 1401 KUH Perdata Belanda yang sama bunyinya dengan pasal 1365 KUH Perdata Indonesia, dan putusan-putusan pengadilan Belanda sampai pada Kode Sivil Prancis. Berarti metode sejarah ini dimaksudkan dengan mengkaji
undang-undang terdahulu yang berkaitan dengan atau yang bisa membentuk undang-undang di Indonesia yang sekarang ini. Yang ketiga yaitu metode sistematik. Metode sistematik ini dimaksudkan bahwa menetapkan arti undang-undang dengan melihat hubungan antar pasal atau antar undang-undang dengan pasal lain atau dengan undang-undang lain. Dilakukan penafsiran sistematik ini ditujukan agar latar belakang pandangan bahwa peraturan perundang-undangan dalam suatu negara merupakan satu kesatuan yang membentuk suatu sistem. Yang terakhir yaitu metode teologis. Metode teologis adalah menetapkan arti undang-undang menurut tujuan kemasyarakatan dari undang-undang itu sendiri. Yang berarti penafsiran dengan melihat tujuan kemasyarakatan dari undang-undang itu sendiri. Maka penafsiran teologis sering disebut pula dengan penafsiran sosiologis. Selanjutnya yaitu tentang metode konstruksi. Metode konstruksi ini terbagi menjadi dua, yaitu argumentum peranalogian atau yang bisa disebut analogi dan argumentum a contrario. Argumentum peranalogian atau analogi yaitu dengan melakukan generalisasi terhadap suatu peraturan sampai pada dasar pikiran. Sementara argumentum contrario adalah penarikan kesimpulan dengan cara mempertentangkannya. Biasanya ini mengarah ke negatif, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Contoh argumentum a contrario adalah penetapan masa idah pada perempuan, karena pada perempuan itu ada kemungkinan untuk hamil, makanya yang diatur dalam undang-undang adalah tentang perempuannya saja. Sementara laki-laki tidak ada kemungkinan untuk hamil, jadi ada kebebasan waktu untuk masa idahnya. Selanjutnya yaitu kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini bisa ditemukan oleh hakim, yaitu penemuan hukum oleh hakim. Penemuan hukum oleh hakim memiliki suatu ruang diskresi yang luas untuk melengkapi hukum. Jadi di sini hakim mempunyai kewenangan untuk melengkapi suatu hukum atau menafsirkan suatu hukum tersebut. Selanjutnya yaitu psikologi hukum. Psikologi hukum dikenal dengan psikologi forensik, yaitu psikologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan peradilan. Namun pada saat sekarang ini psikologi dikenal dua atau dipaparkan dua, tentang psikologi forensik sendiri dan psikologi hukum sendiri. Yang ketiga adalah perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah proses perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem-sistem yang berbeda dengan cara mengkaji dan mengkaitkannya. Pembahasan terakhir yaitu tentang hak dan kewajiban. Di sini ada dipaparkan pengertian hak menurut para ahli. Menurut Ludwig van Terling, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Bernhard Winselt, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh tata hukum. Sementara menurut Appledorn, hak adalah kepentingan dan juga kekuasaan. Hak ini juga terbagi menjadi dua, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak itu yaitu hak yang memuat kekuasaan bertindak atau kekuasaan seseorang untuk bertindak. Hak relatif yaitu hak yang memuat kekuasaan menuntut agar orang lain bertindak. Sementara kewajiban yaitu syarat-syarat hukum dengan mana subjek hukum terikat untuk menyesuaikan diri. Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Sementara hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak yang bisa didapatkannya, dan sebaliknya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi atau pemaparan materi tentang buku Pengantar Ilmu Hukum karya Profesor Dr. Donald Albert dan Frans Maranis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.